Bangkitnya Dataran Hitam bab 851 Pembunuh dari Jauh. Beberapa hari kemudian, setelah berita kematian James Cromwell menyebar ke seluruh wilayah, Minos pun mengetahui bahwa tindakannya berhasil. Sebelumnya, dia menyerang pria itu, menggunakan salah satu pedangnya untuk menembus tubuh targetnya. Namun, Minos berhasil melakukan ini hingga batasnya, karena pada saat itu, James sudah hendak diteleportasi. Dengan ini, dia belum bisa memastikan apakah targetnya hanya mengalami kerusakan parah atau mengalami pukulan fatal, seperti tujuan penyerangannya. Maka, Minos merasa lega karena tindakannya memang membuahkan hasil yang memuaskan, memberinya prestasi yang bagus, ditambah dengan gengsi regional yang lebih besar. Minos tentu saja tidak peduli apa yang orang luar pikirkan tentang dirinya. Namun dia tidak bodoh jika berpikir bahwa ketenaran, prestise, del tidak ada nilainya. Sebaliknya, dia paham betul bahwa menyebarkan tindakannya ke seluruh wilayah sangat penting bagi orang-orang jahat untuk membangun rasa takut terhadapnya dan, akibatnya, terhadap Dataran Hitam. Jadi, dia puas dengan semua itu, padahal Thomas, tujuan utamanya, masih hidup. Dia lebih suka membunuh pria itu di pertemuan sebelumnya. Namun, Raja Brown telah bertindak lebih hati-hati dibandingkan orang lain pada saat itu, sesuatu yang telah dia pelajari setelah melawan Minos berkali-kali. Dan oleh karena itu, karena Minos merasa akan lebih mudah untuk menyingkirkan James, dia bertindak melawan individu tersebut dan bukan tujuan utamanya. Membunuh Thomas memang penting, tapi melenyapkan James sama baiknya dengan itu. Dan karena Minos bukan tipe orang yang menukarkan seekor burung dengan dua burung yang sedang terbang. Dia telah melakukan hal seperti itu pada kesempatan itu. Bagaimanapun, pertempuran itu sudah berlalu, dan sekarang Stuart muda dan pasukannya memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan dimulainya operasi lokal tentara regional tentara kontra-revolusi, frekuensi dan kesulitan pertempuran di sekitar Dataran Hitam semakin meningkat. Semakin banyak orang yang meninggal, dan banyak lainnya yang terluka parah, tidak dapat kembali ke medan perang. Dan dengan begitu banyak raja spiritual yang bertindak di wilayah Dataran Hitam ini. Kecuali Emlyn, yang saat ini melindungi kota kering, semua raja spiritual di pihak Minos sedang bertarung di sekitar area ini. Di suatu tempat di Dataran Hitam, Minos baru saja selesai memusnahkan sekelompok lebih dari 7.000 tentara musuh, di mana dia sendiri yang melakukan hal seperti itu dalam waktu kurang dari 20 menit. Karena pertempuran sebelumnya, tidak ada satupun raja spiritual puncak regional yang mencoba mengejar Minos, tentu saja karena alasan yang jelas. Hanya satu dari pembunuh yang tewas di antara mereka yang melawannya sebelumnya. Sebaliknya, yang lain berhasil melarikan diri, terluka parah. Adapun Lynette dan Thomas, mereka masih berada di Dataran Hitam, tapi mereka tidak akan bertindak sampai mereka setidaknya memiliki sekutu dalam jumlah yang lebih banyak seperti mereka. Dan karena ketakutan umum ini, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan Minos di medan perang untuk mencegah pemuda ini melakukan perjalanan melalui wilayah ini. Menghancurkan beberapa kelompok seperti yang sekarang, hanya dalam seminggu lebih sedikit setelah konfirmasi kematian James, menghitung angka hari ini. Minos telah membunuh 31.000 lawan di tahap kelima dan 24 raja spiritual. Di sisi lain, meskipun musuh mengetahui bahwa dia tidak melindungi kota kering, tidak ada ahli yang mencoba melakukan tindakan bodoh ke tempat seperti itu. Itu karena kaum kontra-revolusioner mengetahui Emlyn ada di kota itu. Dan karena banyak orang yang bertarung melawannya beberapa hari yang lalu, sudah menjadi rahasia umum bahwa dia sekarang sama kuatnya dengan raja spiritual terkuat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Minos memiliki ketenangan pikiran untuk melakukan pekerjaan ini yang berpotensi mengurangi beban perang bagi bawahan dan sekutunya. Bagaimanapun, setiap kali dia memperebutkan wilayah ini, Minos memiliki beberapa prajurit yang lebih lemah di sisinya, individu-individu yang akan membersihkan medan perang untuknya dan melakukan prosedur lain yang diperlukan. Jadi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, pemuda berambut coklat ini, dengan mengenakan pakaian kombatan sederhana, bergerak melewati area itu, menuju sasaran berikutnya. Minos mengurangi jumlah musuh sedikit demi sedikit. Tapi, dia juga berusaha menghentikan gerak maju musuh di bawah wilayahnya. Setelah berhari-hari sejak bala bantuan tentara kontra-revolusi dari luar kerajaan coklat, Dataran Hitam menguasai lebih dari 50% wilayahnya di bawah kendali musuh untuk pertama kalinya dalam perang ini. Itu bukanlah wilayah maksimum di bawah komando musuh seperti yang diharapkan Minos. Tetap saja, hal seperti itu sudah mulai mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia ingin bertindak cepat di wilayah yang baru saja direbut untuk memperlambat gerak maju musuh. Namun, dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak efisien karena ketika dia pergi, pasukan musuh mungkin akan merebut kembali wilayah tersebut dalam beberapa hari. Bagaimanapun, pasukan sekutu Minos tidak memiliki cukup pasukan untuk menghentikan kemajuan musuh. Makanya, tindakan Minos seperti menyeka es. Tapi ini adalah sesuatu yang menurutnya layak dilakukan, meski tidak memiliki dampak jangka panjang. Namun bagi Minos, segalanya berjalan sesuai harapan.
Jelas sekali, dia tidak bisa memprediksi semua keputusan musuh, dia juga tidak menyukai situasi secara keseluruhan. Sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan sadar akan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa perang akan sulit bagi Dataran Hitam sampai lebih banyak orang di organisasinya mencapai kehebatan bertarungnya. Namun, hal seperti itu tidak akan memakan waktu lama karena tentaranya berkultivasi lebih cepat daripada musuh mereka. Karena itu, dia berusaha mengendalikan situasi semaksimal mungkin. Mengulur waktu untuk pasukannya. Bagaimanapun, saat dia berlari melewati area itu, dia memikirkan tentang budidayanya sambil melihat dari jauh banyak orang yang melarikan diri. Saat ini aku sedikit melampaui titik tengah level 52. Aku mungkin akan mencapai level 53 dalam 3 bulan. Ketika itu terjadi, kekuatanku akan lebih besar dari. Dia menggumamkan ini ketika dia tiba-tiba menyadari 6 aura kuat mengalir di sekelilingnya seolah-olah mereka mengelilinginya. Oh, terkejut, Minos mengeluarkan suara saat dia menyadari Raja Spiritual level 58 dan 59 mendekatinya. Segera setelah itu, dia berhenti bergerak di sekitar area itu untuk mengamati siapa orang-orang tersebut. Ada yang salah di sini. Dia merenungkan hal ini sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka sehingga orang tidak dapat mengenali jenis kelamin atau mengidentifikasi mereka. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah mengapa orang-orang ini mendatanginya. Itu karena, dalam pandangannya, tidak masuk akal jika musuh seperti itu datang ke sini. Bagaimanapun, konsensusnya adalah bahwa kematian hampir tidak bisa dihindari bagi orang-orang seperti ini yang menghadapinya. Jadi, dia merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Mungkinkah itu? Dia melihat ke arah orang-orang yang sudah mengeluarkan senjata dan berlari ke arahnya, siap menyerang kapan saja. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan keras sementara pedangnya yang sekarang sudah retak muncul di tangannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun kepada Stuart muda. Sebaliknya, mereka hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, dengan niat kuat untuk membunuh orang tersebut. Menyadari hal ini, alis Minos mengerutkan kening saat dia bersiap untuk bertarung. Cacing-cacing itu tidak mungkin berasal dari wilayah ini? Dia menyimpulkan. Bagi Minos, tak seorang pun dari wilayah itu akan mengambil risiko sebesar itu terhadapnya. Di sisi lain, perilaku dia melawan lawannya memberitahu dia bahwa orang-orang ini mungkin tidak membencinya, seperti yang sering terjadi pada pembunuh yang disewa untuk misi. Dalam hal ini, yang lebih penting lagi bagi orang-orang tersebut adalah untuk tidak mengatakan apapun, karena tindakan seperti ini tidak disukai secara regional, meskipun tindakan tersebut tidak dilarang. Dan saat dia memikirkannya, Minos sudah bertanya-tanya siapa yang mungkin menyewa pembunuh dari luar wilayah tersebut. Namun dengan banyaknya musuh, dia memutuskan untuk mengesampingkan hal itu sejenak. Aku tidak tahu seperti apa teknik ke-6 orang itu. Jadi aku akan membiarkan mereka menyerang terlebih dahulu. Dia berpikir untuk melarikan diri jika orang-orang itu memiliki teknik seefisien teknik tingkat perak. Jika itu masalahnya, maka pertarungannya akan sulit, dan dia bisa dirugikan karena dia tidak memiliki senjata yang tepat. Jadi, tidak ada gunanya dia tinggal di tempat ini. Dengan itu, dia membiarkan musuhnya bertindak lebih dulu. Baiklah, jangan bicara, dia berkata dengan keras. Tapi kuharap kalian cukup baik. Kalau tidak, aku khawatir nasib kalian tidak menjanjikan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 852 tentara bayaran yang sombong. Setelah mendengar ancaman Stuart muda, ke-6 orang tersebut tidak mengubah perilaku mereka saat mulai bertindak. Artinya, musuh yang dikelilingi oleh orang-orang yang lebih kuat dari dirinya akan berbicara atau bertindak sedemikian rupa untuk mengganggu rencana lawan. Mungkin meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dan mengetahui hal ini, orang-orang itu tidak gagal dalam hal sederhana ini, tidak membiarkan Stuart muda memasuki pikiran mereka. Kebalikannya, mereka akhirnya mulai menyerang targetnya, menggunakan strategi favoritnya saat bertarung bersama melawan lawan yang dianggap kuat. Pada saat itu, beberapa dari mereka menjaga kemungkinan titik pelarian Stuart muda, sementara yang lain menyerang dari arah yang berbeda. Mereka tidak hanya bertindak agar Minos tidak punya ruang untuk melarikan diri atau melakukan serangan balik, tapi mereka juga menggunakan teknik yang berbeda di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka menggunakan teknik mental untuk mengganggu perhatian lawannya. Cara lainnya adalah menggunakan teknik pembatasan untuk melumpuhkan Minos. Dan akhirnya, salah satu dari mereka, yang membawa palu perang raksasa, mengirimkan serangan jarak jauh ke arah Minos. Semua ini terjadi secara bersamaan, saat Minos masih berdiri di sana, mengedarkan energinya ke dalam tubuh yang tidak bisa dihancurkan, menunggu untuk melarikan diri atau bertarung. Dan ketika dia melakukan ini, dia merasakan beberapa tangan datang dari bawah tanah menuju kepalan tangan dan tumitnya, yang tidak diragukan lagi bertujuan untuk menjebaknya di tempat ini. Saat Minos merasakan serangan jarak jauh yang kuat mendekati posisinya, dia merasakan sedikit tekanan mental, seolah-olah seseorang sedang mencoba memasuki pikirannya.
Ceka, kalau hanya itu, kalian semua akan mati. Ia memikirkan hal ini karena menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh para penentang tersebut tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik yang dilakukan oleh para pemimpin daerah. Dia bahkan merasa bahwa teknik yang digunakan oleh 3 orang yang menjaga pilihan pelariannya dapat dianggap sebagai teknik tingkat perak. Tapi itu saja tidak akan cukup untuk mencegahnya mengalahkan kelompok ini atau bahkan melarikan diri. Tentu saja, jika orang-orang itu tidak memiliki teknik tingkat perak lainnya. Jadi, Minos segera menyadari bahwa kelompok ini tampaknya tidak terlalu berbahaya baginya. Seni melahap. Kemudian, setelah mengaktifkan teknik pendukungnya, cincin hitam besar muncul di sekelilingnya, berputar perlahan karena sudah mulai menyedot energi musuh. Namun saat melakukannya, Minos tidak butuh waktu lama untuk melihat musuh yang dianggapnya paling lemah di sana dan menyerangnya. Mimpi tanpa batas. Mengaktifkan teknik mentalnya, Minos tidak langsung membunuh orang level 58 itu seperti yang dia lakukan beberapa kali di masa lalu. Sebaliknya, dia menjebak orang tersebut dalam ilusi di mana individu tersebut menghadapi ketakutan terburuknya. Dengan ini, sebagian dari kesadaran Minos juga muncul dalam ilusi itu, sesuatu yang ingin digunakan pemuda ini untuk menginterogasi orang itu. Dia tidak mengira kelompok seperti itu mungkin berasal dari wilayah utara benua tengah, tapi dia tidak tahu siapa dalang di balik serangan ini. Akibatnya, untuk mendapatkan informasi ini, dia akan mencoba menginterogasi musuh yang lebih lemah itu daripada membunuh mereka sekaligus. Adapun mencoba menangkap salah satu dari mereka, ini tidak mudah karena mereka kuat dan mungkin memiliki pengalaman bertarung bersama. Jadi, dalam hal ini, jika musuh berkomitmen untuk tutup mulut, Minos bisa saja memaksa mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri alih-alih mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi itu tidak menarik, karena itu, dia bertindak dengan cara yang lebih lembut, siap menyiksa orang tersebut di dalam ilusi yang diciptakan oleh mimpi tanpa batas. Namun 5 lawannya lainnya berada dalam situasi berbeda. Mungkin orang-orang ini memiliki informasi yang berguna. Tapi karena Minos tidak punya cukup uang untuk yakin bahwa dia bisa menginterogasi lebih dari satu dari mereka. Maka yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba melenyapkan mereka semua. Langkah eksplosif. Dengan itu, setelah orang berlevel 58 tersebut terjatuh tertelungkup di tanah. Terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Minos, pemuda ini mulai berlari mengelilingi area itu, menghindari serangan musuh. Pedang spasial. Segera setelah berganti posisi, Minos memotong udara dengan salah satu pedangnya, mengincar salah satu musuh terkuat di sana, seseorang di puncak tahap ke-6. Astaga! Bila energi yang diciptakan oleh gerakan Minos dengan cepat menyerbu area itu, menyebabkan orang-orang itu menggigil karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya-tanya karena terkejut, menyadari bahwa Minos tampak lebih kuat dari yang seharusnya. Bukankah seharusnya bocah itu cocok dengan seseorang di level 59? Jangan bilang kita telah ditipu. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang berasal dari Flaming Empire menanyakan hal ini sambil merasakan firasat buruk. Itu adalah kelompok tentara bayaran dari Flaming Empire yang bertindak melanggar hukum, bahkan bersedia menerima perintah untuk wilayah ini tanpa peduli siapa yang mempekerjakan mereka. Artinya, keluarga daerah dapat menyewa tentara bayaran dari luar, selama mereka menggunakan sumber daya mereka sendiri dan individu tersebut tidak berada di atas level 59. Namun kelompok ini adalah salah satu kelompok yang mengambil risiko menerima pesanan tanpa bertanya tentang asal sumber pembayaran. Artinya, tanpa peduli apakah mereka dibayar oleh orang-orang dari kekaisaran atau dari wilayah ini, sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan jika seseorang ingin menjauh dari gereja. Bagaimanapun, mereka menerima risiko melakukan misi semacam ini. Karena karakteristik ini, mereka dapat meminta jumlah yang lebih tinggi dari klien mereka untuk menyediakan layanan mereka tanpa mengajukan pertanyaan yang tidak diinginkan. Namun dari waktu ke waktu, beberapa kelompok seperti ini akan menemukan klien, bisa dikatakan, cukup pintar untuk berbohong kepada mereka. Dan ketika ini terjadi, mereka berakhir dalam situasi seperti sekarang. Mereka mengandalkan informasi yang disampaikan oleh kontraktor mereka beberapa bulan yang lalu ketika Minos masih di level 51. Dan dengan tunggangan mereka yang bagus, mereka mendatangi pemuda ini dengan cepat, tanpa memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Selain itu, bagi individu seperti mereka, sulit untuk mengabaikan arogansi alami yang dimiliki oleh orang-orang yang tumbuh di negara yang lebih makmur ketika pergi ke negara yang lebih lemah dan miskin. Jadi, mereka tidak tahu seberapa kuat Minos di level 52. Tapi sekarang, setelah mereka mencapai situasi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menelan ludah mereka dalam kemarahan dan bersiap untuk bertindak, mencari satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan raja-raja daerah, orang-orang dengan daya beli dan status yang sangat tinggi, tentara bayaran ini adalah orang-orang biasa di Flaming Empire. Dan tanpa sumber daya keluarga kerajaan, mereka tidak memiliki perangkat teleportasi seperti musuh-musuh Minos baru-baru ini.
Karena itu, mereka tidak punya banyak alternatif di sini. Engah. Namun, bagi Minos, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Karena mereka datang kepadanya dengan niat buruk, dia tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Jadi, setelah selusin serangannya terjadi di sekelilingnya, tidak lama kemudian serangan level 58 lainnya jatuh ke tanah. Kali ini, mati. Setelah gelombang serangan awalnya, serangan musuh perlahan mulai melemah, menghilang atau dihancurkan oleh serangan Stuart muda. Dan karena penguasa ini tidak punya belas kasihan, setiap serangannya menargetkan organ vital musuhnya. Karena itu, segera setelah salah satu dari Raja Spiritual level 58 itu melemah. Kepalanya dipenggal oleh salah satu pedang yang diciptakan oleh Minos. Kekuatan. Setelah itu, Minos berada cukup dekat dengan salah satu kultivator level 59. Memberikan tendangan kuat ke perut lawan tepat setelah berputar di udara, sudah menari dengan pedangnya. Salah satu dari mereka berteriak ketika dia merasakan luka dalam yang baru saja terjadi di punggungnya akibat serangan jarak dekat yang dilakukan oleh Minos. Minos mengeluarkan suara yang khas saat salah satu musuh itu berdiri di kakinya. Jadi, itu mereka, Minos bergumam dengan suara rendah, tepat setelah menerima informasi dari pria yang mengalami penyiksaan mental itu. Bangkitnya dataran hitam bab 853 mereka seperti kecoa. Sial, Silva, Minos bergumam dengan marah, segera setelah mengetahui bahwa musuh tertuanya berada di balik serangan ini. Setelah menyiksa orang itu sebelumnya selama beberapa waktu, orang itu dengan cepat memberitahu pemuda ini apa yang perlu dia ketahui. Keluarga Silva sekali lagi mencoba menghalangi jalannya. Dari apa yang tentara bayaran itu katakan padanya, anggota keluarga Silva di Flaming Empire telah memerintahkan misi pembunuhan saat ini. Mereka telah membayar 300.000 kristal kelas menengah kepada kelompok ini untuk membunuh Stuart muda. Tapi orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang selamat dari keluarga Silva yang berkelana keluar dari wilayah utara benua tengah setelah tindakan Minos. Sebaliknya, orang-orang yang memesan ini di salah satu guild tentara bayaran di negara bagian itu adalah mereka yang, melalui turnamen spiritual edisi sebelumnya, telah mendapatkan tempat di sekte di negara bagian itu. Seperti banyak keluarga bangsawan tingkat tinggi, keluarga Silva memiliki cabang kecil di Flaming Empire, di mana beberapa anggota organisasi yang sukses dapat naik jabatan. Namun meskipun banyak organisasi di wilayah ini mempunyai jabatan eksternal, hal ini tidak berarti banyak bagi mereka dalam praktiknya. Pasalnya, selain larangan gereja spiritual, jumlah keturunan di tempat itu tidak banyak. Lagi pula, di setiap turnamen spiritual, hanya sedikit individu yang memiliki kesempatan untuk pergi ke sekte di negara bagian tersebut. Di sisi lain, pergi ke kerajaan itu bukanlah jaminan kesuksesan. Setibanya di sana, biasanya mayoritas terhambat oleh persaingan yang ketat, sesuatu yang tidak ada di wilayah utara benua tengah. Selain itu, dimanapun akan ada kemungkinan kematian dini, baik karena hal biasa, karena hal-hal biasa seperti pertempuran, atau karena nasib buruk karena menghalangi orang-orang yang menentukan. Jadi, jumlah anggota keluarga tersebut di negara bagian tersebut tidak banyak. Dan sebagian besar dari mereka juga tidak cukup terkemuka untuk membuat perbedaan bagi keluarga mereka di daerah tersebut. Namun, ada beberapa individu dengan tingkat kesuksesan tertentu. Contohnya adalah Dennis Red, yang meninggalkan wilayah ini melalui turnamen spiritual dan kemudian membawa keluarga merahnya ke negara bagian tersebut. Tapi keturunan seperti itu, baik dari keluarga Silva atau lainnya, tidak bisa bertindak langsung di dataran hitam, karena mereka adalah anggota sekte Flaming Empire. Pokoknya salah satu keturunan keluarga Silva yang mengetahui aib organisasi kerajaan Brown ini telah memerintahkan misi kelompok ini. Dan setelah mengetahuinya, Minos merasa kesal. Dia menyadari bahwa musuh-musuh ini terus mengganggunya, bahkan setelah melenyapkan hampir seluruh inti rumah bangsawan itu. Benda-benda sialan itu seperti kecoa. Dia mengatakan ini ketika dia melihat orang di kakinya mengerang kesakitan. Melihat orang berlevel 58 itu, Minos gemetar karena marah ketika dia memikirkan tentang bagaimana keluarga Silva suka memerintahkan misi pembunuhan. Dia kemudian menatap orang itu dan melakukan gerakan kaki, naik lalu turun dengan cepat menuju kepala orang itu. Retakan, engah, dan kemudian, setelah suara retakan yang khas terdengar di area itu, kaki Stuart muda menembus kepala pria itu, menyebarkan isinya ke sekeliling dengan cara yang aneh. Monster berdarah. Pemimpin kelompok itu akhirnya mengatakan sesuatu ketika dia melihat ketiga temannya tewas di tangan Minos. Dia tidak percaya seseorang dari wilayah ini telah mencapai kemampuan bertarung setinggi itu. Namun, kenyataan ada di hadapannya. Dan dia tidak punya pilihan selain menelan ludahnya dalam kebencian dan mencoba menghadapi situasi tersebut. Brengsek! Itu sebabnya mereka membayar kita begitu banyak hanya untuk Raja Spiritual level 52. Neraka. Salah satu dari mereka berpikir putus asa sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat pukulan tanpa ampun dari Minos. Tapi setelah mendengar suara orang terkuat di antara mereka,
Minos tidak membiarkannya luput dari perhatian. Sekarang kamu sedang berbicara, ya? Sangat terlambat. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Dia berkata sambil berkeliling di sekitar area itu lagi. Namun pemimpin dari orang-orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Berat, bagaimana kalau kita berhenti di sini? Dia bertanya dengan keras sambil bergerak di sekitar area itu untuk menghindari serangan Minos. Kami baru saja dipekerjakan untuk bertugas. Tapi kenyataannya, kami tidak menentangmu. Benar-benar, Minos bertanya, terkejut, menganggap cara orang ini berbicara dengannya lucu. Tidak masalah jika salah satu pihak mempunyai masalah pribadi dengan pihak lainnya. Sudah cukup bagi seseorang untuk ingin membunuh yang lain untuk membuat situasi seperti ini tidak dapat didamaikan. Lagi pula, jika mereka tidak lebih lemah dari Minos. Bahkan jika mereka tidak punya urusan pribadi dengannya, mereka tetap akan membunuhnya. Oleh karena itu, Minos menyadari betapa absurdnya pemikiran orang tersebut. Hingga percaya bahwa dia akan menerima alasan seperti itu. Apakah orang seperti itu menganggap Minos bodoh? Tentara bayaran itu lalu berkata, kami melakukan kesalahan, tapi Anda telah membunuh 3 orang kami. Jika kamu setuju untuk menurunkan senjatamu, kita bisa melupakan hari ini. Itu yang terbaik untuk semua orang. Apakah itu benar? Minos bertanya lagi. Bagaimana cara terbaik bagiku? Sepertinya hanya kalian yang akan mendapatkan sesuatu, karena aku bisa melenyapkan seluruh kelompok kalian. Ceka, kamu mungkin bisa melenyapkan kami. Tapi kami tidak seperti kalian dari wilayah utara benua tengah. Serikat tentara bayaran kami memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat kalian impikan untuk memahaminya. Dia berkata sambil mengingat masa lalunya. Bagaimana dengan gereja? Minos bertanya. Gereja spiritual tidak akan pernah mengetahui tindakan kita. Hahaha. Mendengar hal seperti itu, Minos tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah orang bodoh dengan hayalan keagungan. Siapa namamu? Waldo. Orang seperti itu menjawab dengan bangga. Waldo, hari ini aku akan memberimu salah satu pelajaran paling berharga. Minos mulai berbicara, masih bergerak melewati area itu, bersiap menyerang. Sebagai tentara bayaran, kamu gagal. Kamu tidak hanya meremehkanku, tapi kamu juga meremehkan masa laluku. Saya tidak suka mengandalkan dukungan dan belum pernah melakukan itu. Tapi karena Anda mengandalkan kekuatan orang lain, saya bertanya, apa yang menjamin Anda bahwa saya tidak bisa mengandalkan sesuatu juga? Ngomong-ngomong, meski aku tidak yakin seberapa kuat dukunganku. Aku pikir sekte awan abu-abu pasti lebih kuat dari guildmu, kata Minos, mencoba menakut-nakuti orang itu, saat matanya bersinar dalam warna pelangi. Mendengar ini, mata pria itu terbuka tak percaya, sementara getaran yang dirasakan bahkan di jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Gereja spiritual dapat melarang intervensi pihak luar dari kekuatan tingkat tinggi dari bagian lain benua di wilayah ini. Tapi tidak ada batasan bagi sekte dari kekaisaran itu untuk bertindak melawan guild dari negara yang sama. Jadi, setelah mendengar bahwa Minos mendapat dukungan di tempat itu, orang seperti itu tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahannya. Tapi kesalahan terbesarmu adalah mempercayai kekuatan yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Namun, jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mempelajarinya kali ini. Dia berkata, akhirnya ketika dia hanya berjarak beberapa meter dari orang itu. Astaga, pedangnya kemudian menebas ke arah perut targetnya saat dia menggunakan teknik mentalnya untuk mengganggu orang tersebut. Tidak, pria itu berteriak putus asa ketika dia menyadari bahwa dia lebih dekat dengan Minos daripada yang dia kira. Tapi setelah ditipu oleh Minos, membiarkan pemuda ini memasuki pikirannya. Tentara bayaran level 59 ini tidak punya keselamatan. Pada saat itu, saat membebaskan dirinya dari ilusi yang diciptakan oleh Minos. Dia melihat pedang bermata emas di tangan pemuda itu perlahan memotong pinggangnya. Saya harap Anda akan membawa pembelajaran ini dalam inkarnasi Anda berikutnya. Minos berkata dengan suara rendah sambil mengiris tubuh orang itu dan dengan cepat memegang bagian atas leher lawannya. Saat pria itu mendengar kata-kata itu dan perlahan-lahan kehilangan cahaya dari matanya, organ dalam di bagian atas tubuhnya mulai berjatuhan, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Tidak, dua orang yang selamat berteriak secara bersamaan. Bangkitnya dataran hitam bab 854 kembali ke kota kering. Setelah kematian pemimpin tentara bayaran, hanya 2 dari 6 orang yang awalnya mengepung Stuart muda yang tetap berada di lokasi itu. Namun, karena jumlahnya telah berkurang secara signifikan, Minos kini merasa jauh lebih nyaman dibandingkan saat awal pertarungan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi pemuda ini untuk meninggalkan mayat tersebut dan bergerak menuju sasaran yang tersisa. Pedang spasial, astaga! Kemudian, saat lawannya mencoba melarikan diri dari area tersebut dengan putus asa, Minos memanfaatkan kesalahan musuh dan dengan cepat menggunakan segalanya untuk mengakhiri pertempuran. Sialan, sialan, sialan! Sementara salah satu dari keduanya berteriak putus asa, merasakan luka sebelumnya semakin menyakitkan, yang lain mengutuk orang-orang yang mempekerjakan mereka.
Mereka datang ke tempat ini untuk mendapatkan keuntungan tertentu, tetapi pada akhirnya mereka hanya menemukan kehancuran. Benar-benar membuat frustrasi, namun, ini adalah pertaruhan yang mereka ambil. Mereka salah menerima misi yang kelihatannya mudah, namun memiliki potensi penghasilan yang tidak biasa. Namun mereka naif jika berpikir bahwa profitabilitas yang tinggi tidak berhubungan dengan biaya yang tinggi. Dan atas kegagalan seperti itu, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Kehilangan semua yang paling berharga bagi mereka. Dan di tengah teriakan keduanya, tidak lama kemudian Minos menyelesaikan pertarungannya. Pertama menghancurkan hati yang lebih kuat di sana dan kemudian mengiris yang kedua. Mendesah. Saya akhirnya selesai dengan orang asing itu, Minos berkata dengan suara pelan saat dia merasakan tubuhnya berkeringat, jantungnya berdebar kencang, dan rasa haus membubung di tenggorokannya. Melawan begitu banyak lawan level tinggi sangat merugikan Minos. Lagi pula, dia baru berada di level 52, dan stamina fisiknya tidak cukup untuk melawan begitu banyak ahli seperti itu. Dan karena orang-orang itu memiliki teknik yang sedikit lebih baik daripada musuh-musuhnya di wilayah ini, segalanya menjadi lebih berat bagi Minos hari ini. Namun, meski dia sangat lelah dan hampir kelelahan, luka terbanyak yang dia terima dalam pertempuran ini adalah beberapa goresan dan memar otot ringan. Oleh karena itu, setelah meminum isi botol air yang diambilnya dari cincin spasialnya, Minos menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit lebih baik. Mari kita lihat apa yang orang-orang ini bawakan untukku. Jadi, dia memikirkannya sambil berjalan mengelilingi lingkungan tempat mayat-mayat itu berada. Dalam beberapa detik, Minos mengumpulkan semua potongan daging itu dan menyalakan api. Kemudian, saat dia melihat apinya semakin membesar, dia mulai menganalisis isi dari 6 cincin spasial yang dikumpulkan. 5 juta kristal tingkat rendah, 70.000 kristal tingkat menengah, dan 200 kristal tingkat tinggi. Minos menyadari hal ini dengan terkejut, melihat untuk pertama kalinya kristal dengan kualitas yang berbeda dari yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Namun saat dia memikirkan tentang kristal bermutu tinggi itu selama beberapa saat, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bagaimana orang-orang itu bisa memiliki sesuatu yang begitu berharga. Mereka tentu saja tidak memperdagangkan kristal tingkat rendah hanya untuk mendapatkannya. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang bisa menggunakan benda seperti itu. Jadi, mereka mungkin membunuh seseorang yang memiliki kristal itu. Mereka mungkin beruntung atau sial karena membunuh bangsawan dari negara bagian itu. Dia bergumam sambil melihat api itu. Kristal bermutu tinggi adalah mata uang paling berharga di dunia spiritual, biasanya digunakan dalam susunan kelas 3 dan kelas 4, dan untuk dibudidayakan oleh orang terkuat di dunia itu. Oleh karena itu, Minos telah merenungkan bagaimana individu dengan level rendah dapat memiliki kristal dengan kualitas seperti itu, bahkan dalam jumlah kecil. Bagaimanapun, memikirkan keingintahuan ini, dia bahkan lebih bersemangat untuk memeriksa sisa isi dari barang penyimpanan tersebut. 50 salinan teknik tingkat biru, 190 salinan teknik tingkat hitam, dan 1 teknik tingkat perak. Dia melanjutkan sambil mengingat teknik lawan yang digunakan untuk melawannya di awal pertarungan. Item kelas 2, sebagian besar. Beberapa item kelas 1, dan 6 item kelas 3. Sepertinya mereka benar-benar membunuh seseorang yang kaya raya. Mata Minos berbinar saat dia merasakan ada 2 pil dengan kualitas seperti itu, sebuah senjata. Dan 3 susunan dengan tipe berbeda. Bagus, bagus. Dataran hitam baru saja memperoleh beberapa puluh juta kristal tingkat rendah. Dia tersenyum sambil memperkirakan nilai total barang yang ditinggalkan oleh ke-6 orang itu. Setelah itu, dia melihat sekeliling, di mana hanya tersisa abu dari 6 manusia yang berada di sini sebelumnya, berjuang untuk hidup mereka. Yah, orang-orang itu membuatku cukup lelah. Jadi, aku akan kembali ke kota kering untuk berkultivasi selama 1 atau 2 hari. Dia mengambil keputusan sebelum melihat ke arah di mana musuh yang dia kejar telah menghilang. Minos melenyapkan kelompok musuh untuk mengurangi beban perang pada prajuritnya yang lebih lemah. Namun melakukan hal tersebut bukanlah peran atau tujuan jangka panjangnya. Bagaimanapun, kemajuannya jauh lebih relevan. Dengan itu, karena dia telah mencapai batasnya setelah pertarungan sebelumnya, dia segera memutuskan untuk kembali ke kota kering, beristirahat, berkultivasi lagi. Dan hanya setelah itu, kembali ke medan perang. Saat Minos kembali ke kota kering, beberapa ratus kilometer timur laut tempat dia bertempur adalah kamp musuh utama di dataran hitam. Di lokasi itu, Raja Spiritual level 59 di Kerajaan Coklat sekarang memimpin operasi sambil menghindari pergi ke medan perang. Minos terlalu berbahaya bagi mereka, dan masih perlu waktu sebelum bala bantuan lebih banyak datang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tinggal di kawasan itu, bercocok tanam, terkadang berlatih, mengkhawatirkan nasib kawasan tersebut. Tapi ketika Thomas, Lynette, dan pembunuh lain yang baru saja tiba di tempat ini, menjalankan urusan monoton mereka, 2 pemuda baru saja melewati pintu masuk kamp ini.
Salah satunya berambut merah dan wajah berkontur lembut, sedangkan satunya lagi berpenampilan lancip dan berambut hitam. Ini jelas Ford dan Troy, dua pemuda yang mengetahui tentang sejarah mengesankan wilayah utara benua tengah, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh tindakan Minos. Setelah tiba di kerajaan Cromwell, mereka segera memutuskan untuk pergi ke Dataran Hitam, tempat tidak hanya Minos berada, tetapi juga orang-orang penting bagi mereka. Jadi, setelah berminggu-minggu bepergian, keduanya sampai di tempat ini. Bagaimanapun, setelah berpisah di kamp itu, Troy pergi menuju tempat ayahnya, Jenderal Newman, berada, sementara Ford pergi menuju ibunya. Mama, Ford berkata ketika dia memasuki tenda mewah yang cukup besar, di mana seorang wanita dengan rambut merah dan putih sedang duduk di atas bantal sambil bermeditasi. Ford dan Kara adalah anak Raja Carline, namun mereka memiliki ibu yang berbeda. Pemuda ini adalah putra Lynette, dan wanita muda itu adalah putri Ratu Kerajaan Akhir, kultivator level 59 lainnya di negara bagian itu. Bagaimanapun, setelah mendengar suara putra satu-satunya, Lynette membuka matanya. Dia melihat ke arah pemuda tampan dan kuat, Ford, penuh cinta di matanya. Mengarungi, dia berkata sedikit bersemangat saat senyuman muncul di wajahnya. Setelah itu, dia segera bangkit dari tempatnya berdiri dan memeluk putranya, seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Bu, apa yang terjadi? Apakah semua ini benar? Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar sejak saya tiba di daerah tersebut. Ford berkata dengan ragu, masih merasa bahwa orang di Dataran Hitam itu tidak mungkin adalah Minos. Lagi pula, Minos seharusnya adalah seseorang yang tidak memiliki kepentingan duniawi, yang bahkan menolak untuk pergi ke salah satu sekte kekaisaran. Lynette hampir kehilangan senyum dan kegembiraannya melihat pemuda ini setelah mendengar pertanyaan putra kesayangannya. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar, tapi mungkin hampir semuanya benar. Dia menjawab dengan jujur. Jadi, dia benar-benar membunuh Raja Cromwell? Ford bertanya dengan heran. Kamu melawannya? Ya, itu benar. Satu pukulan dari anak itu membunuh James, dan aku bertarung dengannya dalam pertarungan itu. Dia menjawab tanpa memberikan rincian bagaimana Minos telah mengalahkannya dengan cara yang memalukan. Mendengar ini, mata Ford berbinar. Ia merasakan rasa tidak aman seolah merasakan ketidakstabilan yang dialami keluarganya. Jadi, kita bisa membicarakannya nanti, ucapnya sambil memijat bahu putranya. Sekarang, mari kita bicara tentang waktumu di Kekaisaran. Bagaimana keadaan di sana? Apakah kamu punya kontak dengan adikmu? Ada perusahaan baru, dan kemudian, mereka mulai membicarakan tentang waktu istirahat mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 855 upaya yang tidak perlu. Ketika Ford sedang berbicara dengan ibunya, Troy akhirnya menemukan di mana ayahnya berada, di dekat tempat bawahan dan pengikut House Cromwell berada di kamp besar ini. Tempat ini penuh dengan spesialis yang pernah menyaksikan pertarungan Troy dan Minos bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, saat dia muncul di tempat itu, banyak dari mereka yang langsung mengenali keajaiban daerah tersebut. Troy muda, sepertinya kamu telah beradaptasi dengan baik di Flaming Empire. Hehehe, level 52 hanya 24, sangat bagus, sangat bagus. Kalau terus begini, keluarga Newman akan mengalami nasib yang sama seperti House Red. Satu lagi, di antara banyak orang, mengomentari keberhasilan Troy dalam sekte yang ia terima. Kemajuan Troy sungguh luar biasa. Meskipun dia memiliki semua kelemahan karena berasal dari bagian benua ini dan tinggal di tempat yang sangat kompetitif. Troy telah mencapai level 52 dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, melihat seseorang dengan masa depan cerah muncul di hadapan mereka, beberapa raja spiritual tidak bisa tidak mengaguminya. Namun saat Troy berjalan melewati area itu sambil melambai kepada beberapa kenalannya, orang-orang yang ia temui sebelum berangkat ke Kekaisaran. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghubungi ayahnya. Saat bertemu dengan pengawal kerajaan Jenderal Kerajaan Cromwell itu, Troy langsung menyapa ayahnya, senang melihat orang seperti itu baik-baik saja, terlepas dari segalanya. Senang bertemu denganmu dengan baik. Jenderal Newman berkomentar kepada putranya sambil menepuk punggung Troy dengan salah satu tangannya. Apakah kamu baik-baik saja, ayah? Apakah kamu tidak akan kembali untuk menghadiri pemakaman Raja Cromwell? Troy bertanya tentang itu. Keluarga Newman adalah rumah bangsawan kerajaan Cromwell, yang didirikan langsung oleh bawahan keluarga Cromwell. Ada dua cara bagi keluarga bangsawan untuk bangkit. Yang satu melalui keluarga kerajaan dan yang lainnya melalui keluarga bangsawan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa para pendirinya tidak hanya lebih kaya, namun organisasi baru mereka juga sudah mempunyai wilayah. Sedangkan yang kedua, hal ini akan memakan waktu lebih lama karena kekuasaan baru ini harus melalui serangkaian prosedur agar bisa diakui oleh negara. Bagaimanapun, keluarga Troy termasuk dalam kategori pertama. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak terlalu tradisional di wilayah tersebut, mereka cukup kuat. Meskipun sama kuatnya dengan keluarga bangsawan tingkat tinggi regional, keluarga Troy memiliki beberapa anggota yang tetap tinggal di rumah Cromwell, seperti halnya ayahnya.
Karena sifat ayahnya yang demikian, pemuda ini beranggapan bahwa Jenderal Newman harus hadir di pemakaman Raja Cromwell, meskipun sedang terjadi perang di sini. Mendengar putranya, Jenderal Newman menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Saya baik-baik saja, tapi sayangnya, saya tidak bisa menghadiri pemakaman yang mulia, atau bahkan kebangkitan Raja baru. Ancaman dari Minos benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita meninggalkan posisi kita, pasukan musuh akan bertindak tegas. Setelah itu, kami mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka dan mencari keadilan atas apa yang terjadi pada Yang Mulia. Ucapnya menyayangkan tidak bisa menghadiri acara penting tersebut. Situasi di Dataran Hitam memang rumit, dan mengeluarkan ahli dari tempat ini seperti memberi musuh hak istimewa waktu. Namun, ini tidak masuk akal karena apa yang paling diinginkan musuh saat ini hanyalah lebih banyak waktu. Bagaimanapun juga, anggota utama pasukan sekutu Kota Kering memiliki kecepatan kultivasi yang lebih tinggi daripada anggota terkuat tentara kontrarevolusi. Akibatnya, semakin lama perang ini berlangsung, semakin besar peluang keberhasilan pemberontakan Minos. Jadi, alih-alih mengurangi tindakan mereka dengan membiarkan orang-orang di Dataran Hitam pergi dari tempat ini, kelompok musuh Minos ini harus meningkatkan jumlah dan frekuensi serangan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mengambil alih seluruh wilayah Dataran Hitam, yang pada akhirnya mencekik kekuatan ekonomi Minos. Oleh karena itu, hentikan peningkatan level anggota pasukannya secara terus-menerus. Dan setelah memahami hal seperti itu, Troy menyadari kesalahannya dan hanya menutup tinjunya karena frustrasi. Dia datang ke bagian utara benua tengah untuk tinggal bersama keluarganya selama beberapa minggu. Di saat yang sama, ia penasaran ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Minos selama ini, terutama melihat perbedaan keduanya kini. Troy adalah orang yang sangat kompetitif, jadi dia tidak pernah menerima hasil imbang dengan Minos. Baginya, itu bukanlah hasil imbang melainkan kekalahan. Lagi pula, Minos berada pada level yang jauh lebih rendah darinya saat itu. Dan karena dia berpikir begitu, sebelum mengetahui seluruh situasi Minos, dia ingin berdebat dengan pemuda ini. Dia tertarik dengan hal ini, meskipun dia bisa menjauhkan dirinya lebih jauh dari lawan seperti itu. Minos telah memutuskan untuk tinggal di wilayah ini sendirian, jadi jika dia, Troy, menjadi lebih kuat dari Stuart muda, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak berpikir tidak adil melawan Stuart muda bahkan dalam situasi seperti ini. Namun setelah mengetahui seluruh situasi ini dan mengetahui betapa kuatnya Minos di wilayah miskin ini, Troy merasa terhina seolah semua usahanya tidak ada artinya. Minos tidak hanya mengatasi perbedaan level di antara mereka, tapi dia juga menjadi lebih mengesankan. Jadi, pemuda ini meratap dalam hatinya, bertanya-tanya tentang keadilan dunia dan bagaimana Minos melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Bajingan itu, dia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Mengetahui dia tidak akan terpengaruh jika tetap tinggal di wilayah ini. Tetapi bagaimana bajingan itu melakukannya? Bagaimanapun, melihat reaksi putranya, Jenderal Newman segera memahami apa yang ada dalam pikiran Troy. Troy, kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu dapat memutuskan hidupmu sesuai keinginanmu. Dan aku yakin kamu sudah memiliki pengalaman yang diperlukan untuk memahami hal-hal tertentu, atau kamu tidak akan sesukses itu di Kekaisaran. Tapi meski begitu, aku harus memberitahumu untuk tidak terlibat dalam masalah ini dan menghindari menghubungi bocah itu. Dia sangat berbahaya bagi orang-orang di bawah level 58. Dan bahkan mempertimbangkan teknik tingkat perakmu, perbedaannya masih terlalu besar untuk kamu ambil risikonya. Dan meskipun dia tidak melakukan apapun secara langsung terhadapmu, dia sangat pintar dan penuh tipu daya. Dia mungkin menemukan cara untuk menggunakan gereja spiritual untuk mencapai kemerdekaannya. Gereja rohani tidak berasal dari wilayah tersebut dan oleh karena itu, tidak berpihak pada para pemimpin wilayah tersebut. Artinya, anggota lokal organisasi tersebut memang mempunyai kepentingan terkait dengan kekuasaan tersebut. Namun hal tersebut bukanlah kebijakan dari gereja itu sendiri. Dengan cara ini, gereja tidak peduli siapa yang memimpin wilayah utara benua tengah. Jika seseorang melanggar peraturannya, mereka akan bertindak, meskipun itu berarti membantu pemberontak seperti Minos. Lagi pula, menjaga citra mereka tetap utuh dengan menghukum mereka yang tidak menaatinya jauh lebih penting daripada nasib organisasi tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu nasihat Jenderal Newman. Saya mengerti, ayah. Kemudian, setelah ayahnya selesai berbicara, Troy berkata, saya akan berhati-hati untuk tidak memprovokasi dia jika kita bertemu. Bagaimanapun, bagaimana kamu berniat menghadapinya? Apakah ada semacam strategi, mencoba perjanjian damai? Pemuda itu bertanya tak lama setelah itu. Yah, untuk saat ini, kami tidak memikirkan perdamaian, karena pemberontak perlu dilawan dengan penuh semangat. Adapun rencana kami, beberapa pemimpin daerah yang sebelumnya tinggal di wilayahnya sudah pindah. Ada yang datang ke sini, ada pula yang pergi ke cabang gereja di Kerajaan Ombak. Kami memerlukan semacam dukungan atau jaminan dari organisasi itu, atau kami mungkin tidak dapat mengatasi bencana ini.
3 hari kemudian, saat Raja Spiritual tingkat tinggi di wilayah ini sedang menuju ke dataran hitam atau cabang gereja spiritual. Seorang wanita dengan rambut merah dan wajah dengan sudut lembut tiba di sekitar kota kering. Dia berpakaian indah, dengan pakaian hijau muda yang indah, pas dengan tubuhnya yang berkembang, membuatnya semakin luar biasa. Tapi dia mempunyai ekspresi serius di wajahnya, yang tidak cocok dengan kecantikannya yang lembut. Ruth, itukah sebabnya kamu memintaku datang ke sini? Kara bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas, mencoba memahami apakah orang itu benar-benar membantunya atau ada sesuatu yang lebih dari itu semua. Bangkitnya Dataran Hitam bab 856 proposal. Setelah berminggu-minggu perjalanan, Kara akhirnya tiba di wilayah kekuasaan Stuart muda. Seperti yang dia janjikan pada Ruth, Kara langsung menuju Dataran Hitam setelah tiba di wilayah ini, segera setelah mengetahui berita regional. Setelah meninggalkan Flaming Empire, wanita ini penasaran, ingin tahu mengapa Ruth tidak pernah memberitahunya apapun tentang lokasi Minos dan bagaimana dia bisa menemukannya. Selain itu, dia naksir dia dan kadang-kadang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan atau dicapai Stuart muda dalam 5 atau 6 tahun terakhir. Dengan begitu banyak hal dalam pikirannya, dia mau tidak mau mengikuti saran Ruth, bahkan setelah mengetahui kebiadaban yang disebabkan oleh Minos. Secara teori, keluarganya dan organisasi Minos seharusnya menjadi musuh. Namun dalam benak Kara, dia dan pemuda ini memiliki hubungan yang sangat baik. Di sisi lain, karena dia sekarang adalah murid salah satu sekte kerajaan Flaming, pemuda itu pasti tidak akan melihatnya sebagai musuh. Bagaimanapun juga, secara regional diketahui bahwa orang-orang dengan latar belakang seperti itu tidak boleh terlibat dalam konflik lokal, dan juga tidak bijaksana untuk mengambil tindakan melawan mereka. Bukan saja orang-orang seperti itu secara umum lebih kuat dari rata-rata penduduk lokal, tapi karena, meskipun gereja spiritual melarang intervensi, balas dendam terhadap individu tertentu adalah cerita yang berbeda. Mengetahui hal ini, dia tidak merasa takut untuk pergi ke kota kering sebelum kembali ke keluarganya. Sebaliknya, Kara sangat yakin bahwa dia bisa berbicara dengan Minos, sesuatu yang menurutnya tidak mungkin terjadi dengan para pemimpin daerah. Dia adalah anggota keluarga kerajaan regional, jadi dia tahu bagaimana pemikiran banyak pemimpin lama dan bagaimana mereka tidak akan menyerah pada hal-hal tertentu. Dengan pemikiran tersebut, dia akhirnya berada cukup dekat dengan kota itu untuk melihat dari atas kubah pertahanan kota kering, yang melindungi apa yang tampak seperti lingkungan besar di kota yang sangat besar. Apakah ini kota Minos yang kering? Dia bertanya-tanya, menemukan tempat yang dibangun pemuda ini dengan menakjubkan. Itu karena, tidak seperti banyak orang di wilayah ini yang tidak mengetahui sejarah terkini daerah ini, Kara tahu banyak tentangnya. Dan pengetahuan ini membuatnya mampu membedakan seberapa besar tindakan Minos yang telah mengubah area tersebut. Itulah yang menurutnya menarik, kota kering masih belum seberapa dibandingkan dengan kota-kota yang dia kenal di kerajaan Flaming. Namun perubahan yang disebabkan oleh tindakan Minos, atau siapapun yang mendukung tempat ini, sangatlah mengesankan. Terlebih lagi karena wanita ini tahu bahwa memiliki sumber daya, atau kekuasaan. Bukanlah jaminan kesuksesan. Kebanyakan orang di dunia spiritual hanya berpikir dangkal, meremehkan masa depan, dan sering bertindak berdasarkan dorongan hati. Terutama kaum muda. Contohnya, jika total kekayaan dunia spiritual dibagi secara rata ke seluruh makhluk spiritual di dunia ini, wanita muda ini yakin bahwa dalam beberapa abad, hampir semua sumber daya akan kembali ke tangan organisasi-organisasi besar dan investor. Sangat sedikit orang yang tahu cara menggunakan apa yang mereka miliki. Dan tak terhitung banyaknya orang yang hidupnya lebih dirugikan daripada diuntungkan oleh keuntungan yang tidak selayaknya diperoleh. Jadi, terlepas dari apakah Minos memiliki sumber daya yang baik atau tidak, hal ini tidak mengurangi prestasinya, dan itu membuatnya semakin tertarik padanya. Bahkan jika dia untuk sementara berada di sisi berlawanan dari keluarganya. Tapi saat Kara mengamati kota kering, binatang buas yang berfungsi sebagai tunggangan untuknya terhenti ketika salah satu dari banyak penjaga di pinggiran tempat ini muncul tidak jauh dari mereka. Berhenti, menyerahlah dan identifikasi dirimu segera, atau kami akan menjatuhkanmu. Jenderal spiritual level 48 itu mengatakan hal ini dengan penuh percaya diri. Sementara beberapa orang di sekitar sudah mulai berkumpul, datang ke arah itu. Sementara itu, Minos sedang berada di markasnya, menyelesaikan sesi latihan bersama Abi. Seperti orang lain di organisasi ini, penguasa setempat dan pacarnya terus berlatih. Bagaimanapun, mereka tidak akan memenangkan perang jika mereka hanya mempertahankan kekuatan mereka saat ini. Jika itu mungkin, perang sudah berakhir. Di sisi lain, tahap ke-6 hanyalah pembagian antara tahap tingkat terendah yang dimiliki kebanyakan orang di dunia ini dan tahap tingkat tertinggi tempat orang terkuat berada. Jadi, keduanya terus bekerja dengan fokus, menggunakan setiap waktu luang untuk meningkatkan pemahaman masing-masing mengenai teknik dan tingkat kultivasi mereka. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik sehingga keduanya sudah berada di paruh akhir level mereka, tidak jauh dari mencapai terobosan.
Bagaimanapun, saat mereka menyelesaikan sesi latihan, Minos terlihat baik-baik saja, meski ada tetesan keringat di dahinya. Di sisi lain, Abi benar-benar berkeringat, dengan beberapa lecet kecil di sekitar tempat dia biasa membela diri, dan luka kecil di pakaiannya memperlihatkan kulitnya. Abi sudah memiliki beberapa teknik tingkat emas, jadi, meskipun dia satu tingkat di bawah Stuart muda, dia telah menyebabkan beberapa kesulitan baginya yang tidak dapat diatasi tanpa usaha. Bagaimanapun, perbedaan antara tingkat budidaya rendah, seperti dalam kasus tingkat 51 dan 52, hanya di atas tengah baris budidaya, sangatlah kecil. Oleh karena itu, pelatihan mereka tidak seimbang seperti dulu. Abi menghela nafas ketika dia akhirnya sedikit rileks, berjalan ke suatu tempat di ruang pelatihan di mana ada kendi berisi air. Mendengar desahan pacarnya, Minos memperhatikannya dari samping dengan senyuman di wajahnya, puas dengan apa yang dia perhatikan selama latihan hari ini. Pertahananmu dalam kondisi bagus, Abi. Pada levelmu saat ini, hanya sedikit orang di wilayah ini yang bisa membahayakanmu. Dia berkata sambil mendekatinya dari belakang. Ini membuatku lebih tenang. Dia kemudian menoleh ke arahnya sambil memegang gelas transparan di tangannya, senang mendengarnya. Apakah kamu khawatir kalau aku berkelahi? Tentu saja, kamu adalah wanitaku, dan aku mencintaimu, ucap Minos sambil meremas lembut pinggang wanita berambut biru itu dengan salah satu tangannya. Jadi, senang mengetahui bahwa Anda dapat bertindak dan melindungi diri Anda sendiri saat kita jauh dari satu sama lain. Tapi jangan khawatir, ucapnya sambil mengutak-atik rambut pacarnya lalu memijat salah satu pipinya. Tidak akan memakan waktu lebih lama, dan kita akan bisa tetap bersama untuk waktu yang lebih lama. Saat perang usai, dan dataran hitam selesai, kita bisa bepergian bersama lagi. Mendengar kata-kata itu, Abi tersenyum saat pupil matanya membesar di tengah panas yang timbul dari dalam dirinya. Benarkah itu? Tentu saja, kamu akan menjadi Ratu Dataran Hitam, tapi kita bisa menyerahkan urusan lokal kepada Dilian dan staf lainnya. Dia mengucapkan kata-kata itu tanpa memperhatikan beberapa detailnya. Namun Abi tidak membiarkan hal seperti itu berlalu begitu saja. Aku akan menjadi Ratu Dataran Hitam? Dia tersenyum. Minos Stuart, apakah kamu kebetulan melamarku? Oh, mata Minos tiba-tiba membelalak saat menyadari bahwa dia telah mengatakan hal seperti itu. Saya meneguk. Dia kemudian merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat wajah cantik Abi dan teringat perasaan hampir kehilangannya dalam kejadian itu saat mereka melakukan perjalanan melalui kerajaan. Iya, Abi, aku menginginkanmu sebagai istriku. Aku ingin berbagi hidupku denganmu, tersenyum, dan bersenang-senang bersamamu. Untuk bangun di sampingmu ketika... Dia kemudian membisikkan beberapa hal padanya, membuatnya merah padam. Dengan rasa malu, namun di saat yang sama sangat senang mendengarnya dari dia. Apakah kamu menerima untuk bersama orang sepertiku, Abi? Dia akhirnya bertanya sambil mengusap salah satu tangannya ke wajah cantiknya, yang sekarang dengan sedikit air mata. Ya, dia berkata sambil melemparkan gelas di tangannya dan melompat ke pangkuan Stuart muda. Setelah itu, keduanya berciuman dengan penuh gairah, merasakan ledakan hebat yang muncul dalam diri mereka, seolah jiwa mereka terbakar. Dan dengan itu, tidak lama kemudian mereka berdua mulai menanggalkan pakaian. Meskipun, mungkin, kondisi mereka saat ini bukan yang terbaik untuk hal seperti itu. Jika aku mau menjadi istrimu, aku ingin kau menghamiliku, Minos Stuart. Dia berkata ke telinga kirinya, menuntut agar pemuda ini mulai memasukkan sesuatu yang subur ke dalam rahimnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 857 Kunjungan Kara. Setelah beberapa waktu, Minos dan Abi telah menyelesaikan aktivitas sebelumnya, keduanya sangat bahagia, dengan senyuman yang sulit hilang dari wajah mereka. Terutama wanita berambut biru, yang kini salah satu tangannya memegang salah satu tangan Minos sementara tangan lainnya memijat lembut perutnya sendiri. Namun segera setelah selesai, keduanya tidak butuh waktu lama untuk mengenakan kembali pakaiannya, karena tidak mampu berdiam diri menikmati momen tersebut. Mereka berdua memiliki tanggung jawab terhadap ribuan orang. Karena itu, tepat setelah mereka menyelesaikan barang-barang mereka di ruang pelatihan markas besar Tentara Dataran Hitam, mereka menuju pintu keluar, menuju bagian administrasi kompleks itu. Namun, saat mereka berjalan berdampingan keluar dari ruangan itu, masih tersenyum, saat membuka pintu, mereka berdua bertemu dengan seorang tentara, yang dengan sopan menunggu mereka. Tuan muda, kita mempunyai situasi di lingkungan luar kubah pertahanan. Orang itu mengatakan ini setelah memberi isyarat menyapa Minos dan Abi. Berita yang dibawakannya penting tetapi tidak mendesak. Justru karena itu, dia dengan sabar menunggu di tempat ini selama hampir 1 jam agar tidak mengganggu pelatihan keduanya. Yang jelas, Stuart muda dan pacarnya sangat berhati-hati, meski mereka beraktivitas hampir di mana saja dengan kondisi minim. Jadi, hampir tidak ada seorang pun di organisasi ini yang mengetahui hal-hal tersebut. Oleh karena itu, prajurit itu hanya menunggu agar tidak mengganggu pelatihan pemimpinnya, individu terkuat di organisasi ini.
Jika ada hal lain yang terjadi di dalam ruangan itu, tidak mungkin orang di luar bisa mengetahuinya karena susunan yang ada di tempat itu. Bagaimanapun, setelah mendengar kata-kata seperti itu tepat setelah membuka pintu kamar itu, Minos mengerutkan alisnya dan menatap orang itu dengan penuh perhatian. Apa yang telah terjadi? Selagi Abi juga memperhatikan prajurit itu, dia menjawab pertanyaan Minos. Tuan muda, sekitar 1 jam yang lalu, seorang wanita berambut merah, level 51, yang menyebut dirinya Kara Carline dan mengaku berasal dari Flaming Empire, dihentikan di sekitar kubah. Ia meminta untuk bertemu dengan tuan muda. Mendengar ini, mata Minos dan Abi berbinar, keduanya memahami bahwa ini pasti ulah Ruth. Lagi pula, meskipun Minos memiliki hubungan yang baik dengan Kara sebelumnya, itu tidak akan cukup bagi dia atau kakaknya untuk mengabaikan fakta bahwa dia sekarang sedang melawan keluarga Carline. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Kara untuk datang ke kota kering sendirian. House Carline baru saja mulai bertarung melawan Minos. Jadi, mereka pasti tidak akan meminta wanita ini datang ke tempat ini untuk bernegosiasi dengan Stuart muda. Itu tidak masuk akal. Dengan begitu, dia hanya bisa datang ke sini sendirian, kemungkinan besar mengikuti saran dari Ruth. Jadi, itu dia. Minos tersenyum, teringat pacarnya yang kini berada di Flaming Empire. Di mana dia sekarang? Setelah didekati oleh salah satu kelompok kami, dia tidak setuju untuk menyegel pengembangan spiritualnya. Namun, dia setuju untuk menunggu tuan muda di salah satu sel di pintu keluar selatan tembok. Seperti penjara setempat, tembok tersebut, dengan perbedaan hanya pada angkanya, memiliki sel yang mencegah penggunaan energi spiritual di dalamnya. Sel-sel tersebut agak berbeda dari kalung yang biasanya digunakan untuk menyegel pengembangan spiritual para kultivator. Alih-alih menyedot energi target dan mencegahnya berkultivasi, seperti yang terjadi pada kalung, sel-sel tersebut hanya mengganggu penggunaan energi spiritual. Sel-sel seperti itu lebih praktis ketika menjebak banyak orang tanpa harus menyedot energi mereka, seperti halnya dengan susunan yang lebih individual. Namun sel-sel tersebut juga memisahkan bagian dalam dari bagian luar, menciptakan efek bahwa siapapun yang berada di dalam tidak dapat bertindak. Namun siapapun yang berada di luar tidak dapat mengirimkan serangan spiritual ke dalamnya. Dengan kata lain, ini adalah metode yang lebih aman untuk menahan individu yang tidak harus dilemahkan dan untuk sementara waktu tunduk pada keinginan pihak lain. Itulah mengapa Kara menerima benda seperti itu daripada kalung biasa yang digunakan untuk menutup budidaya targetnya. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Ucapnya sesaat sebelum mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya dan menemani tentara itu kembali ke pintu keluar selatan kota ini. Setelah beberapa lama, Minos akhirnya sampai di tempat Kara sudah menunggunya. Ada sel besar dengan jeruji hitam di tempat dia berada. Seseorang yang melihatnya dengan cermat akan melihat aliran kecil energi berwarna yang menghubungkan setiap titik batang seolah-olah itu adalah semacam jaring mikroskopis. Namun karena luminositasnya tergolong bagus, disediakan oleh beberapa jendela di sisi yang menghadap ke bagian dalam kubah pertahanan, maka tidak mudah untuk memperhatikan hal seperti itu. Di sisi lain, karena ini bukan tempat yang gelap, sesampainya di tempat itu, Minos dengan mudahnya melihat kecantikan wanita yang duduk dalam posisi lotus di dalam sel besar itu. Sepertinya dia menjadi lebih cantik. Minos memikirkan hal ini sambil melihat lebih dekat ke wajah Kara dan kemudian ke tubuhnya. Saat Minos menatapnya, Kara segera merasakan kehadirannya, segera meninggalkan keadaan sebelumnya untuk mengamatinya dengan seksama. Mino, wow, perubahan yang sangat besar. Dia memikirkannya sambil melihat ke atas, masih duduk dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia terlihat jauh lebih kuat secara fisik. Vitalitasnya tampaknya telah meningkat lebih dari yang seharusnya. Dan saya dapat melihat kedewasaannya berada pada level yang lebih tinggi. Dia kemudian menggenggam salah satu tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu berdiri sambil mengusap rambutnya dengan salah satu tangannya. Sepertinya keputusanmu untuk tidak pergi ke Flaming Empire sudah direncanakan, ya? Dia memujinya, menatap langsung ke mata coklat Minos. Mendengar ini, Minos tersenyum. Senang bertemu denganmu, Kara. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya berjalan baik bagimu di Kekaisaran? Tidak sebaik yang untukmu di sini, di wilayah utara, kurasa. Dia berkomentar sambil tersenyum kembali padanya. Sepertinya kamu punya banyak rencana. Beberapa dari mereka cukup ambisius. Jadi, itu saja. Minos bertanya. Kamu datang sejauh ini untuk membicarakan rencanaku? Mata Kara berbinar saat dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Awalnya, itu bukan tujuanku. Tetapi berita menakjubkan yang saya baca sedikit mengubah tujuan saya. Apakah begitu? Dia bertanya sambil membuka sel itu agar wanita itu bisa meninggalkan tempat itu. Setelah itu, dia mendekat sedikit ke arahnya, akhirnya merasakan sejauh mana level Minos yang kini sudah sangat mendekati level 53. Itu benar. Dia benar-benar mengatasi perbedaan kita. Jadi, pikirnya sambil mengingat bahwa dia 4 tingkat di atas pemuda ini saat itu. Dia kemudian mendengarkan.
Aku lebih suka kamu berada di sini hanya untuk mengunjungi teman. Mendesah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak mencapai tujuanmu di sini? Dia bertanya, perlahan berjalan ke arah Kara lalu memegang bahunya. Merasakan hal ini, Kara segera menyadari bahwa dia bukanlah tandingan Minos, seperti yang dia simpulkan dari membaca laporan berita yang diterbitkan secara regional. Meneguk, sangat kuat, aku bahkan tidak bisa bergerak. Dia memikirkan hal ini, merasa semakin tertarik pada Stuart muda. Saat merasakan suhu tubuhnya meningkat, wanita ini menggunakan salah satu tangannya untuk mencubit dirinya sendiri agar tidak terbawa oleh kepribadiannya yang mudah berubah. Kara adalah seorang wanita muda yang tahu apa yang disukainya. Dan selain kakak laki-lakinya, yang paling membuatnya bergairah dalam diri seorang pria adalah kekuatan pribadi, betapa mengesankannya individu tersebut. Dan Minos dengan sempurna memenuhi parameter yang sangat dia sukai dari pasangan seksualnya. Bernapas, dia mencoba untuk berpikir dengan tenang, melihat masalah yang harus diselesaikan, bukan pada orang yang ada di hadapannya, yang ingin dia ajak berbaring. Meneguk, saya jelas tidak akan melakukan apapun. Kami berteman, dan selain perangmu melawan keluarga Brown, aku adalah anggota sekte awan abu-abu sekarang. Tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai, tanpa keluarga saya dan organisasi Anda mengalami kerugian lebih dari yang sudah mereka alami. Ucapnya sambil merasakan kekuatan tangan Minos berkurang. Bangkitnya dataran hitam bab 858 contoh bersejarah. Setelah mendengar ucapan Kara, Minos melepaskan bau wanita muda itu. Tapi, di saat yang sama, dia membuat ekspresi aneh, seolah dia kecewa tentang sesuatu. Namun, Minos justru mengaitkan hal tersebut dengan metode kasarnya dalam memulai dialog tersebut. Jadi, dia melanjutkan saja masalahnya. Senang sekali ada orang-orang yang berakal sehat di keluargamu, Kara. Aku menawarkan sesuatu yang besar kepada seorang wanita bernama Lynette Carline, tapi dia menolak begitu saja, mengatakan bahwa jika aku menginginkan sesuatu, aku harus mengambilnya dengan paksa. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Bibi Lynette, mata Kara berbinar saat mengingat Ibu Ford. Apa yang telah kamu lakukan padanya, Minos? Ayahku sangat dekat dengan setiap istrinya. Dia benar-benar mencintai Bibi Lynette. Dia memandangnya sambil berpikir, merasa bahwa segalanya semakin sulit. Aku bersikap santai padanya dan hanya memberinya sedikit pelajaran. Jangan khawatir, dia seharusnya baik-baik saja. Kara kemudian menatap mata coklat Minos, memproses informasi ini. Dia tahu Lynette berada di dataran hitam karena berita kematian James Cromwell. Namun majalah regional tidak memuat rincian penting mengenai pertempuran itu. Oleh karena itu, Kara tidak tahu bagaimana Lynette dan Minos berinteraksi. Dia kemudian bertanya, apa yang kamu tawarkan padanya? Saya memintanya dan pasukan negaranya untuk berangkat dari dataran hitam, dan dengan itu, saya akan lupa bahwa mereka telah bertindak melawan kita. Mendesah. Wajar jika Bibi Lynette mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, keluarga kami adalah yang terkuat di wilayah ini hingga saat ini. Dia mengatakan ini dengan suara rendah, menatap Minos dengan rumit. Dataran hitam tidak bisa dianggap lebih kuat dari kerajaan akhir, dan tentara lokal juga tidak bisa lebih unggul dari House Carline. Tapi Minos sendiri sudah bisa mengancam keluarga itu, yang mengambil status keluarga terkuat di wilayah itu dari House Carline. Dan sebagai seseorang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat itu, tidak mudah baginya untuk membicarakan hal ini dengan Minos. Namun dia mengerti bahwa tidak ada gunanya meratapi susu yang tumpah. Segalanya telah mencapai titik itu. Hanya dengan mencoba mengatasi situasi ini, keluarganya dapat memperoleh hasil terbaik. Bagaimanapun, aku harap kamu tidak menganggap serius Bibi Lynette. Dia tidak tahu seperti apa kamu. Selain itu, dia mungkin berpikir bahwa jika keluarga menghentikan konfrontasi ini, kamu bisa pergi ke markas besar kami untuk menuntut sesuatu di masa depan. Tetapi jika kamu membiarkan aku mengurusnya, aku bisa mencoba menyelesaikannya dengan ayahku. Kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal setelah memenangkan perang. Dan, apa yang ada di majalah-majalah yang menyatakan bahwa Anda menginginkan perdamaian regional adalah niat Anda, bukan? Dia menanyakan hal ini, masih bertatap muka dengan Minos. Hampir cukup dekat dengannya sehingga dia bisa merasakan nafas pemuda ini. Minos lalu menatap wajah cantik Kara sejenak, menunduk karena perbedaan tinggi badan keduanya, secara halus melihat belahan dada penuh wanita muda ini. Terlambat, Kara. Sekarang keluargamu harus membayar sesuatu jika mereka ingin keluar dari perang. Jika tidak, kita akan menanggung konsekuensinya. Aku menawarkan jalan keluar yang bagus untuk keluargamu, tapi kebaikan seperti itu ditolak. Jadi, sekarang aku khawatir meskipun ayahmu mengeluarkan pasukannya dari dataran hitam, dia harus membayar mahal. Setelah mendengar ini, mata abu-abu Kara bergerak-gerak saat dia mendekat ke pemuda ini. Mino, kamu mempersulit keadaan di sini. Kamu sangat baik sebelumnya. Kamu mengatakan beberapa hal belum lama ini bahwa kamu ingin menyelesaikan situasi ini tanpa konfrontasi.
Bagaimana kamu bisa membuat segalanya menjadi begitu sulit seperti ini sekarang? Apa yang salah denganmu? Ucapnya sambil meraih salah satu tangan Minos dan meremasnya. Aku perlu memberi contoh, Kara. Setiap orang yang menentang dataran hitam sekarang akan dihukum setelah perang usai. Itu bukan karena keinginan balas dendam saya, tetapi demi perdamaian di negara saya. Saya tidak ingin berurusan dengan puluhan keluarga yang mempunyai gagasan berbahaya mengenai negara saya dan mungkin berpikir mereka dapat dengan mudah lepas dari konsekuensi tindakan mereka. Saya akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa konsekuensi berat menanti mereka yang menggoda ide-ide berbahaya mengenai dataran hitam. Ini agar di masa depan, mereka yang berpikir untuk bertindak melawan kami memahami bahwa mereka akan mendapat hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah kami. Kara kemudian menggigil ketakutan ketika dia mendengar dinginnya Minos berbicara tentang hal ini, memahami bahwa dia tidak bercanda dengannya. Meneguk, bagus, ucapnya sebelum memberikan pendapatnya tentang hal itu. Aku tidak suka caramu bertindak saat ini, tapi setidaknya aku akan berusaha membawa keluargaku ke jalur yang benar sehingga suatu saat nanti, mereka bisa keluar dari dataran hitam. Jadi, apa yang ingin kamu tuntut dari keluargaku? Dia kemudian menjawab, pertama-tama semua orang yang telah membunuh anggota tentara dataran hitam atau sekutu kota kering harus dilumpuhkan pengembangan spiritualnya. Tidak, keluargamu harus menyerahkan orang-orang itu ke tentara dataran hitam agar mereka dilumpuhkan di kota kering. Mendengar ini, mata Kara hampir lepas dari rongganya. Dia menelan ludahnya, bertanya-tanya apakah ini baru permulaan, maka keluarganya akan tamat. Selain itu, keluarga Anda tidak akan memiliki akses ke dataran hitam selama 30 tahun ke depan. Setiap anggota keluarga Anda, dengan beberapa pengecualian, yang memasuki negara bagian kami, akan segera dieksekusi jika tertangkap. Akhirnya, Raja Carline harus bertekuk lutut, meminta pengampunan di depan umum, dan menyatakan subordinasinya ke dataran hitam selama 100 tahun ke depan. Meneguk, itu saja. Apakah kamu yakin tidak ingin menuntut apapun lagi? Dia bertanya sinis, merasa Minos hanya bercanda. Permintaan kedua Minos bahkan cukup bisa diterima karena secara historis keluarga Carline belum pernah datang ke dataran hitam. Jadi, menurutnya, hal ini tidak akan merugikan mereka. Bagian pertama konyol, dan jika diterima, mungkin semua orang yang datang ke dataran hitam akan lumpuh dalam pengembangan spiritual mereka. Adapun bagian ketiga, meskipun 100 tahun mungkin tidak terasa lama bagi para penggarap, menghabiskan waktu selama itu di bawah organisasi yang baru dibentuk sangatlah ekstrim. Akibatnya, Kara mau tidak mau bercanda tentang kalimat Minos. Baginya, dia mungkin tidak ingin menyelesaikan konflik secara damai. Dia mengutip kondisi yang tidak mungkin dipenuhi. Kara, aku tidak bercanda. Dia menatap mata indahnya dengan sungguh-sungguh. Ini semua sudah sangat ringan. Aku melakukan ini hanya karena aku tidak ingin menghancurkan keluargamu dan Ford. Kalau tidak, aku mungkin akan menuntut sesuatu yang aku yakin kamu tidak mau menyerah. Meneguk, Minos, bagaimana kabarmu? Dan kondisi yang kusebutkan hanya merugikan dalam jangka pendek. Namun pada akhirnya, keluargamu bisa memiliki otonomi yang dimilikinya saat ini. Terlebih lagi, hubungan kita bisa membaik ketika seseorang menggantikan ayahmu di masa depan. Melihat ekspresi ketakutan di wajah kecilnya, dia bersikeras agar semuanya terlihat jelas di benaknya. Lakukan apa yang kamu bisa untuk menyelamatkan keluargamu, Kara. Orang lain tidak akan mendapat kesempatan itu. Dan kamu harus tahu bahwa ada batasan waktu pada tawaranku ini. Begitu aku mencapai level 54, tidak akan ada jalan untuk kembali. Minos sudah hampir mencapai level 53. Dan mengingat kecepatan kultivasinya di tahap ke-6, batas waktu seperti itu seharusnya mendekati 1 tahun. Dan karena kerajaan akhir dan dataran hitam tidak dekat, waktu yang dimiliki Kara dan keluarganya tidaklah lama. Aku secara pribadi akan membunuh semua raja spiritual dari masing-masing keluarga yang melawanku sekarang. Itu akan menjadi hukuman bersejarah di wilayah ini. Agar penduduknya tidak melupakan apa yang terjadi pada mereka yang bertindak melawan dataran hitam, Minos berpikir dengan tenang. Tanpa menunjukkan hal ini kepada Kara agar hal seperti itu tidak bocor dan menghalangi musuhnya. Minos tidak akan memusnahkan keluarga, tapi semua orang yang berperang melawan dataran hitam dan semua ahli dari keluarga tersebut akan dibunuh sebagai contoh. Dia bukan pemimpin otoriter, tapi memulai negara dengan pembantaian seperti itu bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun juga, rasa takut sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada rasa dipuja. Bangkitnya dataran hitam bab 859 mencicipi daging musuh. Kara, pahamilah bahwa ini bukanlah kesepakatan antara yang sederajat. Musuhku mungkin mengira mereka punya peluang untuk memenangkan perang, tapi itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, saya bersedia melakukan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang harus dilakukan keluarga Anda jika mereka menerima saran seperti itu. Lagi pula, pihak Anda hanya akan memiliki sebagian kecil dari anggotanya yang pengembangan spiritualnya dilumpuhkan, tapi milik kita. Milik kita akan menyerah untuk membalas dendam atas orang-orang kita yang gugur dalam perang.
Itu jauh lebih sulit untuk dilakukan. Ucapnya tegas, memperjelas kepada wanita itu bahwa meski kasar, tuntutannya tetap bisa diterima. Gul, itu. Dia tergagap setelah selesai mendengarkan apa yang dikatakan Minos, masih sulit diterima oleh keluarganya tetapi memahami maksud yang disampaikan oleh orang di depannya. Dan kalau dipikir-pikir, jika Minos benar tentang kemenangannya, maka kesepakatan yang dia berikan sepertinya tidak terlalu buruk. Namun, jika dia hanya menggertak dan keluarganya melakukan itu karena hal tersebut, hal ini dapat membuka ruang yang diperlukan baginya untuk benar-benar mencapai posisi tak terkalahkan dan akhirnya menang. Dengan kata lain, semua pilihan yang ada di depan keluarganya rumit. Semua membuat mereka kalah. Jadi, Kara terputus-putus saat ini, ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa kepada Minos. Minos, dia kembali mencoba mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah menyebutkan namanya. Menyadari hal ini, Minos mendekat ke si rambut merah itu sampai dia terjebak di antara dia dan jeruji sel itu, hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Stuart muda lalu menggunakan dua jari dari salah satu tangannya untuk menyentuh dagu Kara, menempatkan wajah cantiknya pada posisi ideal agar mereka bisa saling berpandangan. Setelah itu, tangannya meluncur ke bawah dagunya hingga mencapai lehernya yang menggoda. Dari situ dia bisa merasakan kehangatan dan denyut nadi wanita ini. Saat dia merasakan kemajuan Minos ini, pikiran Kara yang sedang menangani situasi, yang sudah membuatnya merasa sedikit sakit kepala, tiba-tiba berhenti. Sekarang, hanya pergerakan ini yang sedang dianalisis. Dan saat Kara merasakan stresnya berkurang sedikit demi sedikit, dia merasakan nafas menyenangkan Minos saat dia berkata padanya. Kara, ayo bekerja sama. Aku tidak ingin persahabatan kita rusak karena ini. Ucapnya sambil salah satu tangannya melanjutkan gerakan sebelumnya dan tangan lainnya menyentuh pinggang Kara. Menurutku kamu juga menginginkannya, kan? Meneguk, denyut nadinya mulai berdetak lebih cepat. Sekali lagi, suhu tubuhnya mulai meningkat, dan sisi liar wanita ini mengalahkan sisi rasionalnya. Pupil matanya melebar saat dia melihat ke arah Minos, rasa dingin menjalari tubuhnya saat dia menyentuhnya. Dia tidak menyentuh area yang sangat sensitif. Namun meski begitu, Kara sudah mulai berkeringat seiring dengan meningkatnya laju pernapasannya. Minos kemudian melepaskan pinggang Kara dan mengambil salah satu tangannya, membawanya ke dadanya yang terlihat jelas. Ya, Kara menjawab sambil dengan cepat mengalihkan fokusnya dari mata Minos dan menatap dadanya. Meski ditutupi lapisan tisu, hanya dengan menyentuhnya saja dia sudah tahu seperti apa bentuknya. Mendengar hal tersebut dan memperhatikan reaksi Kara, Minos tersenyum tipis, puas karena wanita ini tidak mengecewakannya. Kalau begitu bekerja samalah denganku. Dia berbisik. Kami akan bisa menyelesaikan masalah ini, menjaga hubungan dekat, dan keluarga Anda masih bisa mendapatkan keuntungan darinya. Lagi pula, ini hanya kerugian sesaat dan keterbatasan beberapa dekade. Bagi raja spiritual seperti kita, bahkan 100 tahun yang kukutip bukanlah apa-apa. Lanjutnya, perlahan menstimulasi wanita itu. Tidakkah menurutmu begitu? Ya, katanya lembut. Dan jika dipikir-pikir, bahkan kerugian sesaat ini, itu tetap bukanlah hal yang besar. Artinya, aku menawarkannya padamu dan bukan pada orang lain. Ya, musuhmu yang lain akan lebih menderita jika kita mundur. Dia setuju dengannya sementara salah satu tangannya sudah berada di dalam kemeja Stuart muda, menjelajahi bagian tubuhnya itu. Dengan kata lain, mereka akan tetap lebih kuat dari organisasi regional lainnya. Oleh karena itu, keluargamu dapat mempertahankan status yang dimilikinya saat ini. Lanjutnya sambil menyentuh ujung bibir merah Kara dengan jari telunjuk kirinya. Dan saat Kara menatapnya dengan antisipasi, Minos akhirnya mendekatkan wajahnya sedikit ke wajahnya, meninggalkan bibir mereka hanya berjarak 3 cm satu sama lain. Meneguk, tanpa membuang waktu, Kara pun yang lebih dulu bergerak, tak mampu lagi menahan hasrat untuk mencicipi orang di hadapannya. Dia kuat, berkuasa, dan pria berdarah dingin, seperti yang dia suka. Dan kemudian, lidah keduanya mulai menari, seperti ciuman yang mungkin sulit untuk dilupakan, yang membawa begitu banyak hasrat sehingga dia bahkan mungkin tidak perlu disentuh untuk mencapai awan. Ya ampun, selain seksi, dia juga pencium yang baik. Jadi, dia memikirkannya sambil mencicipi Stuart muda sambil mencoba mengukur tubuhnya dengan tangannya. Tetapi, benarkah aku begitu ingin berbohong dengan musuh keluargaku? Dia bertanya-tanya tiba-tiba merasa bersalah. Aku merasa seperti mengkhianati keluargaku. Namun pemikiran seperti itu tidak membantunya. Alih-alih menjadi lebih sadar dan menghentikan semua itu, dia mulai merasa lebih senang disentuh oleh Minos, belajar lebih banyak tentang penyimpangan hidup. Dan di tengah panasnya, dia mau tidak mau mencoba meraih bagian tertentu dari tubuh Minos, yang sudah menekan ke dalam dirinya. Wow, matanya membelalak kaget ketika bayangan kehilangan keluarganya semakin jauh dari kenyataan saat ini. Dia kemudian melompat ke arah Minos, berdiri dengan wajah sedikit lebih tinggi darinya sambil memegangi lehernya dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan pinggulnya dipegang oleh tangan kuat Stuart muda.
Sementara itu, Minos bersyukur dalam hatinya karena telah menjalin kontak selama keikutsertaannya dalam turnamen spiritual, sesuatu yang telah membawa wanita ini kepadanya saat ini. Yah, sekarang setidaknya aku bisa menanam sedikit benih perselisihan di keluarga Carline. Dia memikirkannya sambil merasakan manisnya Kara. Bahkan jika dia tidak segera mengeluarkan pasukan keluarga itu dari dataran hitam, itu akan memudahkan penyerahan diri di masa depan. Minos tahu bahwa tuntutannya sulit diterima. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan menyerah begitu saja tanpa yakin bahwa mereka akan kalah. Namun ketika keadaan mulai menjadi lebih rumit bagi pasukan kontra-revolusioner di dataran hitam, tawaran semacam itu akan menjadi semakin menarik. Dan ketika hal ini mulai terjadi, ketidakpastian, keraguan untuk berjuang sampai akhir atau mundur dan menerima kekalahan, akan muncul di benak para pemimpin keluarga Carline. Sejak saat itu, mereka akan mundur atau membuat keputusan yang semakin buruk, dikelilingi oleh ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan dipengaruhi secara negatif oleh tekanan akibat buruk dari keputusan mereka. Itu adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Entah Kara akan berhasil dan menyelesaikan masalah kerajaan akhir dengan terlibat dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Atau dia akan menanam benih ketidakpastian pada orang-orang yang diajak bicaranya. Alternatif kedua bukanlah yang terbaik, tapi cukup baik untuk dataran hitam. Alhasil, Minos pun puas. Senyuman yang lebih signifikan terbentuk di wajahnya. Dia tiba-tiba melepaskan bibirnya dari bibir Kara dan memandangnya sejenak. Setelah menyadari hal ini, dia menggigit bibirnya, merasakan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, Minos, aku akan melakukan apapun untuk mencegah keluargaku dan dataran hitam menderita satu sama lain. Oh, tetapi untuk saat ini, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Bolehkah? Dia tersenyum lebih lebar setelah mendengar itu. Oke, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin kamu meniduriku keras. Dia berbisik ke telinga Minos, merasakan adik perempuannya semakin basah. Setelah mendengarnya, dia segera mengeluarkan beberapa benda dari cincin spasialnya, termasuk tempat tidur, dan kemudian meletakkan wanita itu di sana. Yah, waktunya mencicipi daging musuh. Dia berpikir dengan cara yang aneh, merasa jika Raja Carline mengetahui hal ini, orang seperti itu mungkin akan meludahkan darah. Dan tidak lama kemudian, erangan kenikmatan Kara bergema di tempat itu, di mana hanya mereka berdua yang berada dalam barisan yang menjaga privasi mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 860 manipulasi kecil. Setelah 1 jam kenikmatan yang luar biasa, Minos dan Kara benar-benar berkeringat, dengan wanita di atasnya, keduanya masih terhubung. Beberapa bagian tubuh indahnya memerah, dengan beberapa bekas pukulan, sesuatu yang dia minta pada Minos. Selain itu, pinggulnya masih bergerak dengan panik, seolah-olah dia adalah mesin cinta. Sedangkan untuk Stuart muda, dia masih merasakan adik laki-lakinya terus-menerus ditekan oleh adik perempuan Kara sambil menghisap salah satu payudaranya, puas dengan proporsi tubuhnya. Saat melakukan ini, salah satu jari tangannya menstimulasi lubang kedua Kara, yang sangat disukai wanita ini. Di tengah aksi keduanya, Kara mengerang surgawi, merasa seperti berada di awan 9 saat mencapai orgasme ke-8 dengan Minos. Minos cukup berpengalaman di ranjang, sesuatu yang dia capai setelah tidur dengan beberapa wanita berbeda dalam jangka waktu lama, beberapa kali sehari. Dikombinasikan dengan kekuatan fisik alami dan kecerdasan untuk menggunakan konteks demi keuntungannya, dia sekali lagi berhasil memberikan kesan yang luar biasa pada pasangan seksual barunya. Sulit untuk mengatakan seberapa besar Kara menikmati ini. Namun, dari reaksi, gerak tubuh, dan penampilannya, pemuda ini tahu bahwa dia merasakan hal-hal yang di luar kebiasaan, bahkan mungkin sensasi baru. Dengan itu, dia juga senang, bukan hanya karena pengalamannya lebih menyenangkan dengan cara ini, tapi karena dia tahu dia akan menarik perhatian Kara di masa depan. Jelas sekali, manusia itu rasional dan sebagian mampu mengendalikan naluri mereka. Namun agar hal ini bisa terjadi, perbedaan antara situasi atau keputusan tertentu haruslah signifikan. Jika tidak, seseorang tidak akan membuat keputusan yang kurang menyenangkan dalam jangka pendek untuk sesuatu yang tidak lebih baik dalam jangka panjang. Jika perbedaannya tidak signifikan, banyak yang akan mengambil risiko kehilangan sebagian kecil dari apa yang mereka miliki. Selama hal tersebut memberikan manfaat langsung daripada menunggu lama untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih baik. Dan itu adalah sesuatu yang menurut Minos bisa dia dapatkan dengan Kara. Baginya, pasti akan lebih menyenangkan bisa menjaga hubungan baik dengannya, dan untuk itu, dia hanya perlu meyakinkan keluarganya untuk menerima kerugian sesaat. Dan seburuk apapun kedengarannya, pilihan buruk yang harus diambil, bahkan mungkin pengkhianatan. Tidak demikian halnya jika mempertimbangkan bahwa keluarganya pasti akan menghadapi akibat yang lebih buruk jika tidak mengikuti jalan tersebut. Keluarganya dapat menarik diri dari perang dan menerima hukuman tertentu, yang mungkin menyakitkan, namun akan dapat diatasi dalam beberapa dekade atau abad.
Namun mereka dapat memilih yang sebaliknya, melanjutkan perang, dan tidak diragukan lagi banyak anggota atau pengikut mereka yang akan mati. Lagi pula, meski mereka tidak tahu tentang masa depan, kekuatan dataran hitam sudah diketahui semua orang, dan sudah bisa dipastikan bahwa akhir dari konflik di kerajaan coklat ini tidak akan terjadi dengan mudah. Minos telah memberitahunya hal itu, tapi dia bahkan tidak perlu melakukannya. Kara mengetahuinya, raja-raja daerah mengetahuinya, semua orang mengetahuinya. Hasilnya dapat dianalisis oleh siapa saja. Jadi, meskipun tindakan yang menguntungkan Minos untuk sesuatu yang sepele mungkin dianggap pengkhianatan dalam situasi lain, hal itu tidak terjadi di sini. Minos, ya, memanipulasi niat Kara untuk membuatnya memiliki pandangan yang lebih baik tentang dirinya dan dataran hitam. Tapi ini tidak sampai pada titik di mana dia bisa membuat wanita ini mengkhianati keluarganya hanya demi seks. Keadaan saat ini membuat prosesnya lebih mudah, dan kesenangan yang dia rasakan saat menaiki tongkat muda Stuart hanyalah salah satu hal positif yang menguntungkannya. Adapun perilaku Kara yang bebas, itu adalah hal lain yang membuat segalanya lebih mudah diatur, tapi bukan poin utamanya. Minos memahami bahwa perilaku manusia bergantung pada banyak variabel, dan dengan pemikiran tersebut, dia menggunakan apa yang dia miliki untuk mencapai tujuannya. Jika hal ini bisa dilakukan dengan berbaring bersama wanita cantik, dia akan melakukannya dengan senyuman di wajahnya. Jadi, Minos merasa puas saat akhirnya dia mengisi rahim Kara sekali lagi. Oh, saat Stuart muda mengeluarkan suara yang berbeda, Kara juga mencapai batasnya ketika tubuhnya bergetar kuat, dan matanya bergerak dengan cara yang tak terlupakan baginya. Serangan panjang terdengar dari tenggorokan wanita itu saat dia merasakan kelemahan tiba-tiba muncul di tubuhnya, menyebabkan dia terjatuh di atas Minos perlahan. Tadi. Mengesankan. Ucapnya sambil memejamkan mata, berbisik padanya. Sungguh. Minos setuju, merasakan adiknya keluar dari gua basah Kara. Dia menamparnya dengan ringan. Kamu cukup sensitif ya? Mendengar ini, dia mengabaikannya dan memeluknya. Saya pikir ini adalah salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya alami. Dia memikirkan hal itu sambil melihat ke sisi ruangan tempat sel sebelumnya berada. Saat dia melakukannya, perasaan bersalah tumbuh di hati Kara. Ya Tuhan, apakah itu bagus karena kesalahannya? Dia bertanya-tanya sambil memikirkan hubungan terlarangnya dengan kakaknya. Tapi kalau dipikir-pikir, Kara merasa apa yang dia lakukan pada Minos jauh lebih buruk. Meskipun hubungan intim antara orang-orang dari keluarga yang sama jarang terjadi dan bahkan tabu di beberapa bagian dunia spiritual, kasus seperti ini terjadi di sana-sini. Ada puluhan miliar manusia di dunia yang luas ini. Dan dengan begitu banyak orang, begitu banyak budaya, kebiasaan, keadaan, akan sulit untuk tidak mengalami kasus seperti itu, meskipun kasus tersebut tidak biasa. Tapi berbohong dengan musuh, ya, itu ada di level lain, dan jumlah orang yang diketahui melakukan ini bahkan lebih kecil daripada saudara kandung yang bermain satu sama lain. Lebih buruk lagi, Minos telah mengatakan semua hal itu sebelumnya, tapi tetap saja, Kara menyerah. Keluargaku akan memperlakukanku seperti pengkhianat jika aku mempertahankan kesepakatan dengan Minos, tetapi saya benar-benar yakin ini adalah pilihan terbaik. Saya tidak merasa Minos akan kalah. Dia memikirkannya, merasa percaya diri dan tidak terlalu merasa bersalah karena begitu menikmati kebersamaan dengannya. Setelah itu, beberapa menit berlalu, dan keduanya secara fisik siap untuk meninggalkan tempat itu dan menuju tujuan mereka. Saya berharap Anda bisa tinggal beberapa hari di kota saya agar mendapat kesempatan memahami bagaimana nasib wilayah ini setelah saya naik tahta. Tapi saya khawatir kita tidak punya waktu untuk itu sekarang. Ucapnya sesaat setelah dia selesai berpakaian. Mendengar itu, Kara, yang kondisinya sudah sangat sehat sehingga tak seorang pun yang melihatnya sekarang akan berasumsi bahwa dia sedang bersenang-senang dengan Minos beberapa saat yang lalu berkata, "Saya juga ingin tinggal beberapa hari di sini. Tapi sayangnya, waktunya tidak banyak." Menyadari tatapan Kara, Minos tersenyum tapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. "Omong-omong, jika Anda ingin menemukan kerabat Anda lebih cepat, kami memiliki lokasi tempat yang paling mungkin untuk mereka temukan. Saya yakin, tidak seperti pasukan saya, Anda akan dapat menemukannya tanpa masalah." Kelompok Minos mengetahui beberapa lokasi yang kemungkinan besar dihuni oleh para pemimpin musuh. Namun karena mereka selalu berpindah-pindah ketika dia meninggalkan kota kering, tidak ada bedanya bagi mereka untuk mendapatkan informasi tersebut. Namun bagi Kara, hal ini dapat dengan cepat membawanya ke lokasi yang tepat, di mana dia dapat mulai bertindak atas nama Kara. Karena itu, dia telah berbagi informasi tersebut dengannya. "Apakah begitu? Kalau begitu aku berterima kasih." Setelah mengatakan itu, Kara menghampiri Minos dan mencium pipi kirinya sebelum akhirnya mengambil informasi tersebut dan meninggalkan tempat itu. Keluarganya memiliki waktu kurang dari 1 tahun untuk mengambil keputusan, dan mengingat jarak regional yang jauh, dia tidak dapat menunda untuk memulai perjalanannya.
Dengan mengingat hal itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menaiki binatang terbangnya dan lepas landas menuju timur laut dataran hitam.